Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Hafiz Ali dalam liputan di TV. Saat ini saya berada di kawasan Ciceri, Kota Serang, tepatnya di Bundaran Pos Polisi Ciceri. Lokasi berlangsungnya aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa UIN Sultan Mullah Hasanuddin Banten yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA UIN SMH Banten. Aksi mengusung tema seruan aksi menuju Indonesia bangkrut telah diikuti oleh ratusan mahasiswa yang menyampaikan berbagai aspirasi dan segala kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat. Pemirsa, dapat Anda saksikan di belakang saya suasana aksi terpantau cukup ramai dan berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah personal keamanan tampak berjalan di berbagai titik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan selama aksi berlangsung. Masa aksi secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan mereka. Suara pengeras terdengar memenuhi area demonstrasi, disertai dengan yel-yel perjuangan yang terus dikumandangkan oleh para peserta aksi. Di sejumlah titik mahasiswa tampak membentangkan spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti. Hingga sore hari ini aksi demonstrasi masih terus berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kawasan Ciceri terpantau mengalami pelambatan akibat meningkatnya aktivitas aksi pada hari ini. Baik pemirsa, saat ini saya telah bersama salah satu perwakilan dari SEMA UIN Banten dan juga DEMA UIN Sultan Hasanuddin Banten. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Baik Kak, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Mungkin apa yang melatar belakangi digelarnya aksi yang bertajuk dengan seruan aksi menuju Indonesia bangkrut? Tentu aja kita karena resah juga kan ya. Kondisi Indonesia ini nggak jelas juga ke pemerintahannya. Kalau bikin kebijakan itu serampangan gitu, tanpa hasil ada kajian. Terus mereka selalu bilang bahwasanya ini berpihak kepada rakyat, tapi ternyata nyatanya kondisi ekonomi sekarang pun Indonesia terpuruk juga kan ya. Jadi karena keresahan-keresahan itulah berbagai keresahan dari mulai awal kebijakan-kebijakan pemerintah dari awal mereka menjabat sampai sekarang ini saya rasa menggelitik kita untuk turun ke jalan gitu. Terima kasih. Oke baik, mungkin yang selanjutnya apa saja tuntutan utama yang ingin disampaikan mahasiswa kepada pemerintah melalui aksi yang diadakan pada hari ini? Oh, baik, terima kasih. Kami dari DEMA, dari SEMA, terutama dari KBM UIN sama Banten, melakukan aksi demonstrasi itu menyampaikan 5 pokok tuntutan aksi. Yang pertama, kami menuntut kepada pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah. Kemudian yang kedua, kami menuntut kepada pemerintah dan juga DPR untuk meninjau dan mencabut kembali pasal-pasal dalam Undang-Undang Polri dan juga TNI yang memuat mengenai TNI dan juga Polri bisa merangsak ke dalam ranah-ranah sipil dan melemahkan supremasi sipil. Kemudian juga kami menuntut kepada Prabowo Subianto dan juga wakilnya untuk segera melakukan penghentian MBG dan juga Kopdes dan mengalokasikan APBN kepada semestinya dan seharusnya. Kemudian kami juga menuntut kepada pemerintah, kepada lembaga yudikatif juga, untuk segera membebaskan kawan-kawan mahasiswa, aktivis masyarakat yang ditahan karena melakukan aksi demonstrasi. Baik, selanjutnya mungkin bagaimana tanggapan dari Kakak terkait mengenai pengamanan yang dilakukan aparat selama aksi ini berlangsung hari ini? Kalau pengamanan sejauh ini masih oke ya, cuman tadi beberapa request kita buat mengamankan beberapa area itu dari para aparat, mereka nggak terlalu mendengarkan gitu kan. Harus dipaksa-paksa dulu baru mereka menuruti kita gitu. Tapi sejauh ini kita lihat aman, kondusif, tapi nanti sampai selesainya kita kurang tahu juga. Dan kita mereka polisi aparat pun menitipkan kita untuk tetap kondusif. Kami bisa menjaga itu untuk tetap kondusif. Dan sejauh ini kesimpulannya intinya aparat lumayan lah gitu ya, gitu. Tapi nggak tahu ke depannya. Gitu. Baik, mungkin harapan mahasiswa setelah aksi ini apa ya gitu? Harapannya ke depannya setelah aksi hari ini, harapannya semoga yang diinginkan mahasiswanya ke depan untuk negara ini tentunya apa gitu? Yang pertama, kami mengharapkan kesadaran terhadap masyarakat Kota Serang, terhadap Provinsi Banten, masyarakat seluruh
bangsa dan juga negara Indonesia agar sadar bahwasanya negara Indonesia menuju kebangkrutan dan tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada pejabat-pejabat bodoh untuk berpikir. Maka sering kami lantangkan, berpikirlah pejabat bodoh. Karena memang banyak sekali pejabat-pejabat kita ternyata yang memang bodoh, tidak bisa berpikir. Ketika nilai tukar rupiah itu melemah, mencapai 18.000, malah yang dilakukan dan dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan dengan menaikkan BBM. Walaupun BBM dengan dalih bukan adalah BBM non subsidi, tapi ada namanya efek domino. Nah, berpikirlah pejabat bodoh, berpikirlah pejabat bodoh. Satu kata untuk mereka adalah revolusi. Baik pemirsa, selain berbincang dengan perwakilan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, saat ini saya bersama Kompol Andi Kabak Korps Polresta Serang Kota. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas. Oke, baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Bagaimana skema pengamanan yang diterapkan pada aksi hari ini? Baik, kami melakukan pengamanan untuk kegiatan adik-adik mahasiswa UIN hari ini atas perintah Bapak Kapolresta Serang Kota. Kami melakukan beberapa pola pengamanan, ya terutama karena ini objeknya ada di Ciceri, Bundaran. Ya tentunya kami kedepankan untuk pengamanan arus lalu lintas, selain menjaga adik-adik mahasiswa juga supaya aman dari lalu lalang kendaraan. Kami mempersiapkan dari personil preemptifnya, kemudian BKU Polda, kemudian tim negosiator, dan tentunya yang paling penting adalah dari lalu lintasnya. Baik Bapak, mengingat Bundaran Ciceri ini merupakan salah satu titik padat di Kota Serang, bagaimana pihak kepolisian mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas? Apakah ada rekayasa arus yang diberlakukan? Ya tadi waktu di awal-awal tadi kami lihat tadi adik-adik mahasiswa masih bisa di tengah jalan, jadi semua arus 4 lajur atau 4 arah masih bisa dipergunakan. Tapi tadi karena menutup yang mengarah ke arah alun-alun, jadi kami melakukan rekayasa penutupan di beberapa ruas sehingga bisa membuat lalu lintas tetap normal berjalan. Oke, baik Bapak, apa himbauan dari pihak kepolisian baik kepada masa aksi yang masih menyuarakan aspirasinya maupun kepada masyarakat pengguna jalan yang melintasi kawasan ini? Ya baik, himbauan kami selaku para keamanan ya yang ada di Polres Serang Kota, karena ini memang jalur protokol dan sering dipergunakan oleh adik-adik mahasiswa untuk kegiatan aksi penyampaian pendapat, ya tentunya harus bisa memahami bahwa sini adalah jalan umum yang juga dipergunakan oleh masyarakat. Ya tentunya kalau menyampaikan aspirasi juga memberi kesempatan kepada pengguna jalan masyarakat supaya masyarakat juga simpati, tidak komplain, tidak merasa terhambat kepentingannya, ya sama-sama bisa menjaga ketertiban umum, ya. Kemudian kepada masyarakat juga tentunya kami menghimbau, ya harap maklum karena mahasiswa juga menyampaikan aspirasinya di jalan umum. Tentunya juga kalau ada masyarakat yang menanyakan kepada kami, yang penting mereka masih bisa melintas dan sama-sama pengertian, ya itu kira-kira. Baik pemirsa, itulah hasil pantauan dan wawancara kami dari aksi demonstrasi seruan aksi menuju Indonesia Bangkrut. Demikian liputan kami dari Ciceri Kota Serang, tepatnya di seberang kampus 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya Muhammad Hafiz Ali bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan kembali bertemu di liputan DTV selanjutnya.